Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channelnya Alan Dhani. Khusus pada hari ini telah bergabung bersama kita Al Ustadz Hermansyah Anwar Damanik, SHI. Kali ini khusus kita akan membahas, atau tidak ada cerita khusus lah ya, cerita-cerita santai saja atau bincang-bincang santai saja mengenai bulan puasa. Mengenai bulan puasa. Mungkin sedikit tema untuk yang mau kita bicarakan tentang wanita hamil ya. Bagaimana cara puasa wanita hamil. Itu nanti kita akan bicara-bicara santai seperti apa puasa wanita hamil. Boleh nggak puasa? Atau bagaimana kalau nggak puasa itu seperti apa? Jadi selamat siang Ustadz. Selamat siang. Terima kasih telah bergabung bersama kami ya di pesantren Wakaf Al-Muflisin. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi yang melihat video ini boleh juga tanya jawab melalui komen atau menulislah di komen itu sesuai pertanyaan apa yang mau ditanyakan mengenai hal-hal terkait dengan hukum puasa. Jadi sedikit begini Ustaz. Sekarang kita kan mau menyambut bulan puasa nih di tahun 2021. Tapi sebelum saya buka ini dulu lah. Menyambut puasa banyak bisa kita lihat orang-orang hamil ini kan banyak yang nggak puasa, bukan nggak mau puasa, tapi mereka itu mungkin bisa dibilang nggak sanggup. Apa hukumnya itu? Boleh dijelaskan sama kita di sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertanyaan yang baik sekali. Kalau pertanyaan tadi berhubungan tentang perempuan yang hamil tidak bisa berpuasa. Apa hukumnya? Perempuan yang tidak bisa berpuasa di dalam Al-Quranul Karim digariskan sama hukumnya dengan orang yang seperti tua gitu ya. Ayyam ma'dudat dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ada di dalam ayat itu alladzina yutikunahu fidyatun ta'am miskin. Dan atas orang-orang yang berat berpuasa maka dia memberikan ta'am. Ta'am itu makan untuk orang miskin. Jadi ukurannya satu mud itu sekitar 6 atau 7 on. Jadi sebab orang perempuan tak bisa berpuasa mungkin karena khawatir dengan kandungannya. Atau kalau sudah dia melahirkan khawatir dengan anak yang disusukannya. Maka karena itu mereka tetap wajib mengqadha puasanya dan membayar mudnya. Tetapi kalau hanya dikhawatirkan adalah jiwanya saja, maka cukup mereka mengganti puasanya pada hari yang lain. Seperti itu kurang lebih. Itu tadi ada cerita qadha, ada cerita mud. Mungkin bagi orang yang awam seperti kita ini kan tidak mengerti apa maksud qadha, apa maksud mud sebelum sampai kepada mudarat-mudarat yang ditimbulkan. Bisa dijelaskan apa itu qadha Ustaz, seperti apa gitu? Qadha itu bermakna mengganti. Jadi ya ada istilah di dalam fikih itu adaan dan qadhaan. Makanya kalau sholat ada istilah adaan, ada juga qadhaan dalam mazhab Syafi'i. Orang yang meninggalkan sholat yang wajib itu sengaja atau dia tidak sengaja maka ada qadhaan. Tidak sengaja maksudnya seperti ketiduran. Jadi kesiangan seperti subuh bangun jam 7 atau jam 8. Tapi dia tetap wajib mengganti. Tetapi ulama berbeda pendapat juga tentang meletakkan apakah itu harus adaan atau qadhaan. Cuma secara garisan, qadhaan itu artinya mengganti. Mengganti sesuatu yang harusnya ditunaikan pada waktunya tapi tidak ditunaikan pada waktunya. Begitu juga lah puasa. Kalau puasa itu harusnya dia mengerjakan di bulan Ramadan. Tetapi karena satu dan lain hal, akibat sakit atau melahirkan atau menyusui, maka dia meninggalkan berpuasa. Kalau mud itu adalah takaran ukuran makanan pokok. Kalau suatu tempat seperti contoh di Indonesia makannya adalah beras, maka satu mudnya itu ditakar dengan 6 atau 7 on timbangannya. Kalau mereka makan jagung sama hal. Kalau mereka makan gandum juga sama hal. Kalau di luar negeri
utamanya di Jazirah Arab itu biasa gandum atau kurma begitu. Makanan pokok lah Ustaz ya. Iya, iya. Ada di Indonesia beras gitu. Iya, seperti itu. Itu pun di Indonesia melihat tempat. Iya. Mungkin di daerah-daerah luar gandum. Iya, betul. Atau sagu. Iya, gitu. Tergantung itunya. Berarti cerita kodok dan ceritamu tadi, kodok artinya ganti. Iya, kodok artinya ganti. Menggantinya itu apa mesti di bulan puasa juga Ustaz? Atau bisa diganti pada bulan-bulan atau hari-hari yang lain? Iya. Atau seperti apa? Sebelum kita sampai ini kan kita cerita-cerita santai mengenai puasa. Iya. Nah, biar kita bahas panjang lebar, walaupun ceritanya sambil nyantai. Iya. Iya. Jadi itu boleh diganti di hari yang lain. Tapi kalau orang yang sengaja meninggalkan puasa, ibaratnya karena bukan uzur syar'i, uzur syariat seperti sakit atau musafir dia pergi berjalan dengan ukuran 2 marhala, maka orang seperti itu wajib dia puasa di 2 Syawal, wajib. Hukumnya haram karena dia mempermainkan. Tapi kalau orang ada uzur syar'i sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ini sengaja dia meninggalkannya. Sengaja dia meninggalkan tanpa ada halangan tertentu seperti itu. Jadi kalau orang yang ujur syar'i seperti sakit, seperti haid, seperti nifas, nah itu boleh dalam 11 bulan setelah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban bisa diganti seperti itu. Artinya sebelum puasa masuk yang lain. Tidak ditentukan harus mesti di bulan Ramadan. Iya benar. Iya. Yang penting kenapa dia tidak berpuasa itu bukan karena alasan dibuat-buat lah. Bisa dibilang seperti itu. Memang ada alasan-alasan khusus memang kenapa dia tidak bisa berpuasa gitu. Iya. Jadi tak lepas kita berbincang mengenai corona ini Ustaz. Orang kan juga nanti kan mau puasa, terlebih-lebih kan wanita hamil nih. Jadi kalau wanita dia sedang keadaan hamil, dia kan katanya boleh mengqadha, boleh mengganti. Jadi kalau dia nanti dia terus dalam 1 bulan tuh nggak bisa puasa deh Ustaz. Bukan main hari-hari, full 1 bulan gitu. Artinya kan kondisi keadaan tubuh manusia ini kan beda-beda. Iya. Ada yang dia bisa tahan, puasa aja lagu gitu. Gimana pula itu hukumnya? Atau memang 1 bulan full dia tuh nggak bisa puasa itu. Seperti apa? Bismillah. Kalau perempuan yang memang tidak bisa puasa full di bulan Ramadan, maka dia mengganti di luar bulan Ramadan. Seperti di bulan Syawal. Ini sebab dia puasa itu kan pertama karena hamil tadi ya. Karena bawaan badannya tidak memungkinkan untuk puasa. Tapi itu harus ada uzur, sakit berarti dia sakit. Kata dokter ini nggak bisa. Ini bukan karena dimanja-manjakannya dirinya. Nah, itu. Cuman kalau dia sengaja tidak puasa itu sebab ya memang berlalai-lalai itu. Atau alasannya nggak bisa aku gitu tanpa ada alasan khusus lah ya. Jadi maksudnya kan begini tadi Ustaz. Full 1 bulan nggak apa-apa kalau untuk khusus wanita hamil. Iya, kalau sakit. Full 1 bulan. Yang penting niatnya kalau bisa jangan dikatakan nggak bisa. Begitu kira-kira begitu maksudnya. Ada kesengajaan yang mengajarkan. Yang penting setelahnya kalau dia mampu sanggup rasanya puasa. Iya. Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka itu boleh tidak berpuasa 1 bulan full dengan alasan hamil itu tadi. Iya. Jadi untuk saat ini orang berpuasa terlebih-lebih buat bagi wanita hamil ini statusnya kira-kira sama nggak dengan wanita-wanita tua? Syarat-syaratnya untuk menggantinya itu sama nggak dengan wanita yang hamil itu tadi atau wanita yang uzur atau yang tua lah gitu? Seperti apa Ustaz? Banyak orang-orang sekarang aku kan udah tua tapi nggak apa-apa lah nggak puasa nggak mengganti pun gitu. Kan ada juga orang berpikiran begitu. Bisa diluruskan sedikit dalam bincang-bincang santai kita kali ini. Orang-orang yang tua itu mungkin sebab kesehatan yang tidak mendukung. Karena kesehatan tidak mendukung, maka dia tidak berpuasa. Cuma kalau yang perempuan hamil ini kan ada masa dia bisa untuk berpuasa karena sehat ya. Karena sehat ya. Gitu. Ya, kalau orang-orang tua yang sudah dihukum medis tidak bisa berpuasa ya tidak boleh puasa, cukup membayar mud.
makanan saja Ya, makanan saja, makanan saja. Tapi kalau si perempuan ini memang menurut ilmu medis ada penyakit yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, maka cukup mut saja. Satu lewat pertanyaan. Apa itu? Cerita mut tadi, iya. Cerita memberi makan itu tadi. Statusnya boleh nggak di luar puasa atau di luar bulan Ramadan kita ngasih orang makan sesuai dengan berapa hari kita nggak berpuasa, atau memang pada hari itu juga kita harus memberi orang makan? Sunnahnya puasa ini tinggalkan, berikan di hari itu. Seharusnya. Cuma boleh tidak? Boleh. Ibarat membayar utang. Utang kapan saja boleh bayar. Karena utang dari Allah Ta'ala ini dari patok puasa ini tidak tidak terlalu menekan, karena Allah memudahkan. Mungkin di waktu bulan Ramadan belum ada kelapangan sama dia. Cuma di luar Ramadan ada. Tapi hukumnya dia wajib. Wajib ya. Ini ada kisah nih, Ustaz. Iya. Dari teman juga. Ini bisa dibilang cerita wanita hamil juga tadi ya. Anaknya ini bisa katakan sedang hamil gitu, tapi nggak ada orang yang membantu. Udah jelas lah orang hamil nggak bisa puasa. Ya. Sedangkan mamanya ini yang mengurus anaknya hamil ini pun sudah apalah tua-tua kali. Yeah. Kan gitu. Tapi posisi ekonomi mereka ini kan susah. Arti kata orang kurang berada lah. Boleh nggak mereka juga nggak berpuasa karena dia menolong atau mengasuh anaknya sedang hamil? Statusnya boleh nggak diambil seperti statusnya orang yang hamil bagi pengasuhnya ini tadi, untuk pengasuhnya ini? Karena dia kan capek juga kerja, menolong anaknya yang sedang hamil, cari makan lagi, keadaan juga harus dipikirkan. Statusnya itu boleh nggak disamakan dengan orang yang hamil, nggak berpuasa? Kalau orang yang bekerja membantu keluarga, dia tidak puasa, itu nggak termasuk uzur syar'i itu. Tidak termasuk uzur syar'i. Jadi diwajibkan sama dia. Iya, tetap. Kan dia padahal dia nolong orang atau mengasuh orang yang sedang hamil, Pak. Mengasuh orang hamil kan bukan berarti dia hamil. Iya, memang artinya kondisi orang yang hamil itu kan di apa namanya itu diampuh atau ditampung lah sama si pengasuh. Iya. Seperti apa susahnya si hamil. Iya. Seperti itu juga yang orang susah. Iya. Tadi kan gitu. Ternyata nggak bisa. Tidak. Itu memang khusus dikatakan hamil. Iya. Yang uzur syar'i. Kalau hamilnya memungkinkan untuk puasa. Iya. Kalau tidak memungkinkan untuk puasa, ya tidak puasa. Jadi mungkin untuk cerita hamil itu nggak ada hal-hal terkait yang harus kita ceritakan lagi, Ustaz. Mungkin sekarang kita karena bincang santai, ya mungkin nanti ada juga kawan-kawan yang mau ditanya, yang mau nanya, atau lepas live dari ini juga ada yang mau nanya, nanti insyaallah kita akan jawab juga ya. Ini terlepas sekarang ini kondisi kita ini kan ada dalam beberapa hari yang lalu saya dengar pemerintah katanya melegalitaskan apa itu? Ya, miras. Miras lah bisa dikatakan, ternyata dicabut. Iya, sudah ada pemberitahuan. Iya. Kira-kira menurut pandangan Ustadz penentuan waktu sebelum dicabut diperbolehkan investasinya itu kayak mana pandangan Ustadz lah begitu kira-kira? Tidak terlepas dari hal-hal yang lain. Bismillah. Saya sendiri termasuk orang yang tidak menyetujui perbuatan pemerintah itu. Memang mereka pertimbangan ada maslahat. Karena kalau sudah menghalalkan suatu maksiat, akan menghalalkan bala dari Allah Ta'ala. Jadi maksiat itu adalah perizinan bala. Makin banyak satu maksiat, makin banyak bala dan musibah yang datang bertubi-tubi. Begitu. Jadi harusnya kita ketika mengalami hutang negara, harusnya kita tuh tambah dekat kepada sang pemberi rezeki itu. Bukan dengan melakukan, ibarat seorang ayah lah ya. Ayah kalau kesukaan dia atau orang tua itu kita lakukan, maka akan mendatangkan bantuan, senang. Tapi kalau kebencian orang tua itu didatangkan, maka kesulitan hidup yang kita akan dapatkan. Mereka karena saya khawatirkan begini, Ustaz. Ini kita memang tidak terlepas dari cerita bulan Ramadan tentang puasa ini tadi. Iya. Bulan Ramadan ini kan tak lama lagi. Pada saat itu juga sebelum ada izin pencabutan tentang diperbolehkannya miras ini, takutnya saya juga berpikirnya begini. Pada saat nggak dilegalkan saja orang banyak minum, orang juga banyak nggak berpuasa. Gitu. Apalagi dibolehkan gitu, walaupun sekarang sudah dicabut izinnya kembali ke pemerintah. Gitu. Yang saya khawatirkan itu saja takutnya nanti. Makanya saya tanya pandangan Ustaz mengenai tentang perizinan itu tadi.
Memang nggak boleh lah Ustaz ya. Iya. Arti kata pun negara kita ini negara berpancasila, Iya, berketuhanan iya, lah begitu iya, kira-kira. benar-benar. Sesuai dengan sila pertama. Tapi syukur alhamdulillah pula Ustaz ya udah Iya. dicabut izinnya itu ya. Alhamdulillah. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang khusus gitu. Iya. Bersyukur kita kepada Allah. Iya. Jadi memang untuk bulan puasa ini apa kira-kira himbauan Ustaz tentang orang-orang yang selama hari ini lalai dalam berpuasa atau mengada-ngada alasannya dengan mengambil ayat-ayat nanti bolehlah diganti pada bulan-bulan berikutnya. Ternyata tahun-tahun berikutnya juga mereka nggak ganti itu. Apa sedikit anjuran supaya kita benar-benar melaksanakan atau mau melaksanakan puasa itu karena keinginan hati, kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sedikit pandangan seperti itu. Bismillah. Orang-orang yang mengada-ngada dalam hukum Allah Ta'ala, berarti dia lagi mencari murka Allah. Sesungguhnya sebagaimana Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 286 itu, Allah kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban kepada seorang kecuali dengan kesanggupannya. Nah, puasa itu karena Allah berikan hukum itu karena dia tengok sanggup. Kalau nggak sanggup, Allah Ta'ala juga gariskan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kalau nggak mampu, maka beri makan orang miskin. Begitu. Tapi kepada orang yang sakit, di dalam Al-Quran juga digariskan ayam ma'dudat, pamangkana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyam ukhra. Ganti di hari yang lain. Jadi cukup ringan di sini syariat itu. Sesungguhnya kalau memberatkan orang yang mengerjakannya. Iya, yang berat itu lebih kepada perasaan saja. Iya, benar, pas. Perasaan berat. Iya, padahal itu ringan kalau dikerjakan. Iya. Belum lagi dikerjakan sudah rasanya berat gitu saja. Iya. Tinggal lagi mungkin ini masalah keimanan. Puasa bulan Ramadan ini kita juga berharap kita jauh lebih sadar kembali ya akan peringatan-peringatan Allah kepada kita karena COVID ini ya. Mungkin itu cara dan jalan kita supaya kita mendekatkan diri jauh dari yang hari-hari biasa. Iya. Sebetulnya waktu kita ini terbatas Ustaz. Oke. Banyak yang harus saya pertanyakan mungkin akan disampaikan di lain waktu. Karena tadi mungkin cerita Ustaz ada mengatakan tentang kesanggupan ya. Kita sanggup. Mungkin di lain waktu kita akan membahas tentang hal itu. Tapi terima kasih Ustaz telah bergabung bersama kita. Oh iya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bagi yang melihat video ini dapat bermanfaat bagi mereka atau ada hal-hal yang mau ditanyakan nanti bisa juga dikonsultasikan ya. Iya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.